Ya, selanjutnya variasi D, di mana variasi D ini merupakan variasi jarak antar plat. Sama ya, seperti yang tadi, yang variasi A, lamanya nyala waktu, tegangan baterai itu kita gunakan 1,5 volt. Nah, tapi di sini variasi jarak antar plat yang divariasikan itu nilai D-nya atau luas platnya ya, yang divariasikan. Yang ditetapkan atau yang tepat tidak diubah-ubah atau tidak divariasikan itu jarak antar plat. Luas platnya. Luas platnya yaitu nilai A ya. Nilai A-nya ini, kalau ini nilai A-nya ini adalah 100 mm kubik. Nah, itu sudah terdapat pada modul. Begitupun yang tadi, yang 6 mm. Nah, kita ubah nih, dari milimeter kubik kita ubah ke meter kubik. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya sekian, 0,001. Nah, dari percobaan itu kita juga menghasilkan apa? Menghasilkan muatan plat, terus energi tersimpan, kapasitansi, tidak potensial. Oke. Sama ya perhitungannya, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini juga sama kayak yang tadi dijelaskan di atas. Seperti itu. Nah, kemudian kita mendapatkan grafik. Grafiknya itu apa? Untuk variasi jarak antar plat ini, grafiknya itu kapasitansi terhadap D. Nah, artinya kalau misalkan kapasitansi kan C ya, jadi kapasitansi berbanding terbalik terhadap D atau jarak antar plat. Nah, selanjutnya kita nggak bisa, kalau grafik kayak gini kita tidak bisa langsung tarik gradien atau linier ke atas. Kita harus ubah dulu grafik ini. Dimana kita ubah grafik ini dengan cara tadi kan yang atas itu A terhadap B, C terhadap A ya. Nah, sekarang ini kapasitansinya itu grafiknya itu C terhadap D. Nah, oke. Rumus awalnya apa? Rumus awalnya itu kan C sama dengan epsilon dikali A dibagi D. Nah, kita tahu kan kalau misalkan grafik ini kan C terhadap D. Berarti ini C-nya pindah ruas ke kiri. Jadinya C per D sama dengan epsilon dikali A. Nah, kita nggak bisa kalau misalkan seperti ini dibuat grafik. Jadi kita ubah dulu. Solusinya itu kita kalikan dengan C per 1 per D. Oke, solusinya kita kali C per 1 dibagi D. Nah, 1 dibagi D itu sama aja seperti D jika kalian ditaikkan ke atas. Ya, sama dengan epsilon dikali A. Nah, udah nih kita plot grafik. Ya, kita plot grafik. Jadi di sini diubah 1 per 1 per D. Oke, kita plot grafik yang kapasitansi terhadap 1 per D. Kita menghasilkan apa? Kita menghasilkan sebuah gradien dari nilai atau plot grafik yang telah kita lakukan. Nah, bentuk grafiknya itu linear ya. Nah, kalau misalkan bentuk grafik kayak gini, kita tidak bisa menarik
sebuah gradien gitu. Kita harus buat grafik ini menjadi grafik linear dengan cara mengkalikan 1/D. Nah, kita sudah dapat kan? Kita sudah dapat kalau misalkan gradiennya itu sebesar 9 sekian. Oke, selanjutnya kita bandingkan dengan nilai epsilon yang ada di simulasi dan analitik. Oke, yang ada di simulasi juga sama ya, seperti yang di atas tadi. Yang simulasi kita gunakan ini epsilon dikali A ya, dimana epsilon yang kita gunakan itu epsilon yang ada di sini ya, epsilon yang ada di sini dikali nilai A. Oke, nilai A ya, itu ya kalau untuk yang simulasi. Untuk epsilon yang analitik begitu pun sama, dikali A, dimana epsilonnya itu kita gunakan epsilon berdasarkan teori sebesar 8,85 kali 10 min 12 dikali dengan A ya, untuk plot grafik. Oke, kita bandingkan nih nilai gradien dengan rata-rata. Oh iya, tadi lupa ya, kalau untuk membandingkan itu gunakan nilai rata-rata, bandingkan saja dengan nilai gradien yang didapat. Oke, kurang lebih hasilnya hampir mendekati ya, hampir sama. Nah, artinya data yang kita peroleh itu sudah tepat. Ketepatannya itu tidak terlalu jauh. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan grafik ya, gradien dari grafik C terhadap A itu sebesar ini, sebagai epsilon dibagi D. Berdasarkan perhitungan, nilainya segini. Nah, sedangkan gradien dari grafik C terhadap 1/D itu nilainya segini. Nah, sebagai epsilon dikali A. Nah, terus berdasarkan perhitungan ini didapat dari nilai rata-rata ya. Nilai rata-ratanya segini, ini segini. Oke, untuk penjelasan modul 2 cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.